Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani, para talabatul ilm, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Lagi enggak? Lagi enggak? Lagi enggak? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat yang sangat banyak dan beraneka ragam. Di sana ya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat ini adalah kita Allah berikan kesibukan sebagai thalibul ilm. Kita semua insyaallah ya diberikan kesibukan oleh Allah thalabul ilmi, yang ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah tidak berikan kepada semua hamba Allah. Hanya Allah pilih saja orang-orang yang insyaallah dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia kesempatan untuk tersibukkan dengan thalabul ilmi. Ini merupakan kenikmatan yang tadi tidak semuanya Allah berikan. Oleh karenanya, nasihatkan pada antum semua, ikhwan, antum jujur kepada Allah, niat menuntut ilmu agar bisa menegakkan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita antum termasuk orang-orang yang Allah pilih dengan niat yang jujur untuk menegakkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu siapa yang jujur dalam hatinya untuk menuntut ilmu dan siapa yang tidak. Oleh karenanya, pada realitanya tidak semua thalabatul ilm dia istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya. Jangankan level Riyadhus Shalihin ya. Yang sudah level internal saja lembaga pendidikannya, tidak semua talibnya, tidak semua mahasiswanya mereka istiqomah dalam menuntut ilmu dalam dakwah ini. Dari sekian ribu bahkan bukan ratus ya. Di lembaga-lembaga yang berbasis internasional, tidak semuanya alumninya menjadi penuntut ilmu dan dai. Apalagi selevel Riyadhus Shalihin atau yang lainnya. Ya, oleh karenanya Allah pilih, Allah mengetahui siapa yang jujur dalam menuntut ilmu dan siapa yang sekedarnya saja. Mohon maaf, hanya mencari syahadah misalkan. Cukup itu saja. Atau yang menghabiskan waktu saja misalkan. Maka Allah tahu ya siapa yang sungguh-sungguh dan jujur niatnya menuntut ilmu dan siapa yang tidak ya. Ikhwani fillah azanallahu wa jami'an. Insyaallah kita lanjutkan materi kita
masih bersama kitab Thalatsatul Ushul. Kita di pertemuan yang lalu atau di pekan yang lalu membahas tentang al-jannah, tentang surga. Di antara poin yang menarik yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya kebahagiaan as-sa'adatu la tu'adiluha sa'adatun indama yusyakuna. Di antara kenikmatan yang tidak ada bandingnya, kebahagiaan yang tidak ada bandingannya adalah nanti pada saat seorang mukmin digiring, ya, menuju surga Allah Subhanahu wa taala secara rombongan. Kenikmatan yang tidak ada bandingannya, Iman. Pada saat nanti kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring secara berombongan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana kita disambut oleh malaikat yang penuh antusias, ya, mengucapkan selamat kepada setiap orang yang masuk surga. Ucapan yang bukan hanya sekedar ucapan. Ucapan seorang yang melihat bagaimana saudaranya dalam keadaan kesulitan, bahaya yang luar biasa, kemudian selamat. Maka ini sebuah ucapan yang keluar dari dalam hati. Itulah kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan yang tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, ya. Kemudian pada malam hari ini, Iwan, kita akan mengenal tentang sifatul jannah, tentang sifat-sifat surga. Semoga dengan kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat surga ini menimbulkan motivasi, ya, melahirkan motivasi dalam jiwa kita untuk bisa meraih surga. Surga adalah na'imul jannah yafuku wasfu wa yaksiru dunahu al-khayal. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang pasti di atas hayalan. Yang pasti di atas hayalan kita. Tidak ada bandingannya. Kesempurnaan dunia yang sampai puncaknya dibanding dengan kenikmatan surga, maka itu suatu amron hanian atau hayyan, sesuatu yang hina, ya. Kenikmatan dunia yang sempurna, Ikhwan, menurut kacamata dunia dibanding dengan nikmat surga, itu sesuatu yang hina. Itu yang sempurna dunianya, apalagi yang tidak sempurna. Bahkan kita baca pada hadis Nabi SAW bahwasanya satu tempat yang dibutuhkan untuk telapak kaki burung di surga, tempat, ya, yang dibutuhkan untuk menapak kaki burung di surga, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu gambaran bagaimana perbandingan kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan surga. Nabi SAW dalam hadis yang pernah kita baca, diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, a'adtu li'ibadis salihina ma la 'aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. A'adtu li'ibadis salihin, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma kenikmatan la aina ra'at, yang tidak pernah lihat oleh mata, wala udhuna sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik oleh hati manusia, tidak pernah terbesit dalam hati seseorang. Itulah kenikmatan dunia, kenikmatan surga.
Seindah apapun surga yang kita bayangkan, itu surga jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Kemudian kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra'u in syi'tum. Nah, tidak tahu ini Tuhan siapa ya. Kalau antum mau baca, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiyat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia, jiwa tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu semua sebagai balasan bagi sesuatu yang telah mereka amalkan. Ya. As-Sajdah ayat 17. Itulah gambaran kenikmatan surga yang tidak bisa diungkapkan ya. Tidak bisa dihayalkan, tidak bisa diungkapkan. Ya. Kemudian ikhwan, Abwabul Jannah. Kita mengenal tentang pintu-pintu surga. Pintu yang akan dimasukin oleh penghuni surga dan juga malaikat. Ya, malaikat dan penghuni surga akan masuk lewat pintu-pintu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar." Para malaikat masuk menemui penduduk surga min kulli bab, dari setiap pintu. Pintu yang sama. Mengucapkan salamun alaikum, keselamatan atas kalian bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian, dan sesungguhnya surga merupakan sebaik-baiknya tempat tinggal. Dalam ayat yang lain, ayat yang sudah pernah kita baca dalam surat Az-Zumar, Allah katakan, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Az-Zumar 73. Pada saat orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring menuju surga secara berombongan, hatta idza ja'uha, sampai pada saat mereka mendatangi surga tersebut, wa futihat abwabuha, dan pintu-pintu surga dibuka, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah para penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum fadkhuluha khalidin, atas amal-amal kalian yang baik, maka masuklah ke dalamnya dalam keadaan kekal. Dan pintu-pintu surga ini, Wan, dibuka setiap setahun. Kapan? Pada saat hari pertama atau malam pertama bulan Ramadan dibuka. Ya, pintu-pintu surga itu semuanya dibuka. Bagaimana hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadhanu," dalam Sahih Bukhari Muslim ya. "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Apabila sudah masuk Ramadan, sebentar lagi nih, maka semua pintu-pintu surga akan dibuka. Dan sebaliknya pintu-pintu neraka dikunci rapat. Tidak satupun pintu surga yang dikunci dan tidak satupun pintu neraka yang dibuka. Setan-setan dibelenggu. Suasana Ramadan sangat berbeda dengan suasana di luar Ramadan. Hanya saja sesuatu yang gaib, Ikhwan. Sekiranya itu kelihatan luar biasa ya.
Tidak kelihatan tuh makhluk-makhluk mengerikan. Setan-setan berkeliaran tidak ada lagi. Cuma tidak kelihatan saja. Ya. Suasana yang dirindukan oleh setiap orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan. Ya. Berapa jumlah pintu surga? Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, man anfaqa zawjaini min fisabilillah min malihi. Barang siapa menafkahkan dua jenis hartanya. Saya mengatakan kedua budaknya, kemudian dua onta dan sebagainya. Barang siapa yang menginfakkan dua jenis hartanya di jalan Allah, du'iya min abwabil jannah, maka dia akan diseru, dipanggil dari pintu-pintu surga. Walil jannati samaniyatu abwabin, dan surga tersebut memiliki 8 pintu. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Surga tersebut memiliki 8 pintu. Faman kana min ahli shalah, kata Nabi, barang siapa yang dia ahli salat, baik wajib ataupun sunnah. Ini punya keistimewaan, punya amalan yang dia andalkan untuk masuk surga, salat, du'iya min babis shalah, maka dia diseru dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah, du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang rajin bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang dia termasuk ahli jihad, du'iya min babil jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang rajin berpuasa, baik sunnah ataupun wajib, du'iya min babil siyam, akan dipanggil dari pintu siyam, itu ar-rayyan. Terus kalau yang tidak apa-apa gimana ya? Tidak dipanggil dari mana-mana. Ya. Naudzubillah. Dia salatnya juga kacau balau. Puasanya pun demikian. Apalagi sedekahnya. Ya kawan, salat itu merupakan cerminan ya. Kalau salatnya sudah tidak, maka yang lain dipastikan tidak. Ya. Kata Nabi SAW, akhiru ma tufkiduna min dinikum as-salah. Sesuatu yang akan hilang terakhir di kalian dan dari kalian adalah salat. Sesuatu yang akan hilang paling terakhir dari agama kalian adalah salat. Ya. Kalau salatnya itu sudah hilang, pasti yang lain sudah hilang terlebih dahulu. Ya. Salat merupakan benteng terakhir agama seseorang. Barang siapa yang mengabaikan salat, menyia-nyiakan salat, pasti terhadap salat yang lain dia sudah abaikan terlebih dahulu. Ya, dan itu realita ya. Orang yang tidak salatnya tidak kelihatan khusyuk, tidak perhatian terhadap salatnya, salat dia terkadang cuma asal-asalan saja. Asal datang ya, asal salat, maka yang lainnya pasti kacau, Bang. Yang lainnya pasti kacau. Maka barang siapa yang ingin baik agamanya, perbaiki dulu salatnya. Yang lain akan ikut. Yang lain akan ikut. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah?" Apakah ada seseorang yang akan dipanggil dari semua pintu? Dari 8 pintu tersebut ada tidak? Qala, Nabi mengatakan, "Na'am, ada ya Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum." Kata Nabi, dan saya berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil dari setiap pintu surga. Juga di antara manakib Abu Bakar di antara orang yang dikabarkan Nabi SAW, insya Allah dipanggil dari seluruh pintu surga. Ya. Tuhan, lebarnya pintu surga dalam beberapa hadis Nabi katakan di antaranya adalah jaraknya antara Mekah dan Basrah. Ya. Mekah dan Basrah, lebarnya. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi mengatakan
jarak antara lebar pintu surga, jarak pintu surga, apa lebar pintu surga adalah masiratu arba'ina sanah. Masiratu arba'ina sanah, yaitu perjalanan 40 tahun ya. Itu pintu-pintu surga. Kemudian darajatul jannah. Tingkatan-tingkatan surga. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa surga ini tingkatnya ke atas ya, darajat. Tingkatnya ke atas. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 75, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat faulaika lahumud darajatul 'ula." Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia telah mengamalkan amal-amalan saleh. Juga dalil iwan bahwasanya tidak cukup beriman, tapi waqad 'amila shalihat, dan dia telah melakukan amal-amal saleh, faulaika lahum darajatul 'ula. Maka mereka lah orang yang akan mendapatkan derajat yang tertinggi di surga. Thaha ayat 75 ya. Tingkatan surga itu ada 100. Surga bertingkat-tingkat, maka seorang mukmin penduduk surga pun mereka bertingkat-tingkat keadaannya. Ya. Ada 100 ke atas ya. Dalam hadis Bukhari dari jalan Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqamas salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannata." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menegakkan salat, puasa bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannata, maka pasti Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Jahidun fi sabilillah, baik dia keluar berjihad di jalan Allah, au jalisun fi ardihi alladhi wulida fiha, atau dia tetap tinggal, tidak ikut berangkat perang di tempat dia dilahirkan, di kampungnya. Faqalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afala nubashshirun nas?" Apakah kami boleh menyampaikan berita gembira ini kepada manusia? Ini barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian dia sholat dan berpuasa, pasti masuk surga. Boleh tidak kabar ini kami sampaikan kepada manusia? Ini diantara contohnya bagaimana semangatnya para sahabat menyebarkan kebaikan di antara mereka. Di antara mereka. Lalu Nabi mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Jarak 2 derajat di surga, satu dengan yang lainnya, itu seperti jarak langit dan bumi. Jarak langit dan bumi. Kata Nabi, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Apabila kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awstatul jannati wa 'alal jannah. Karena Firdaus tersebut surga yang paling tengah dan paling tinggi. Arahu, yang saya pernah melihatnya. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas Firdaus tersebut adalah arsy ar-Rahman. Wa minhu, dan dari Firdaus tersebut, tufajjiru anharul jannah, mengalir sungai-sungai di surga. Ini hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahwasanya tingkatan surga tersebut ada
100 dan yang paling tinggi adalah Firdaus. Apabila kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kemudian Iwan, dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Inna ahla darajatil ula yarahum man huwa asfala minhum." Orang yang di atas surga itu akan melihat penduduk surga man huwa asfala minhum, yang di bawahnya. Bisa ngelihat tuh ya. Orang yang tingkatnya di atasnya bisa melihat yang di bawahnya, ya. Yang di bawahnya. Kama tarawnal kaukab at-tali fi ufuqis sama. Sebagaimana kalian bisa melihat bintang-bintang yang muncul di langit. Wa anna Abu Bakrin wa Umar minhum. Dan sungguhnya Abu Bakar dan Umar di antara orang-orang yang bisa melihat penduduk surga yang ada di bawahnya. Itu di antara sifat-sifat surga, Iwan. Dan nanti, Iwan, di satu tingkatan pun di situ ada kamar-kamar, ya. Ada guraf-guraf. Yang di atasnya tingkatan tersebut ada kamarnya. Itulah di antara kondisi surga, ya. Kemudian tingkatan surga yang paling tinggi, Iwan. Tadi surga Firdaus. Di atas Firdaus tersebut ada guraf-guraf, ada kamar-kamar. Ada kamar-kamar. Dan guraf yang tertinggi, kamar yang tertinggi atau tempat yang tertinggi dari Firdaus A'la adalah sebuah tempat yang dikenal dengan nama Al-Wasilah. Al-Wasilah. Yang tempat ini adalah hanya dihuni oleh Nabi SAW. Jadi di surga Firdaus akan ada kamar-kamar di atasnya, dan kamar atau tempat tertinggi adalah yang kita kenal dengan istilah Al-Wasilah, yang kita mintakan setiap kita mendengar azan untuk Nabi SAW. Itulah tempat surga tertinggi. Kamar tertinggi adalah Al-Wasilah. Dalam hadis Muslim Nabi katakan, "Idza sami'tumul mu'adzin fakulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya. Lalu setelah itu, maka hendaknya kalian membacakan salawat untuk. Siapa yang membaca salawat? Yang mendengar azan. Ini sebagian orang salah paham, ya. Yang membaca salawat yang azan ini keliru, ya. Ini muskilah, ya. Kata Nabi, idza sami'tum, mukhatabnya kalian, pakai dhamir jamak, ya. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, kemudian kalian membaca salawat yang mendengar kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bacakan salawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya, yaitu Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat. Kemudian setelah itu apa? Tsumma sallullaha li alwasilah. Kata Nabi, lalu setelah itu mintakanlah kepadaku, mintakanlah kepada Allah untukku alwasilah, ya, dalam doa kita. Kata Nabi, fa inna man sa'alallaha li alwasilata. Barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku alwasilah, halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, maka pasti dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya. Ini kan tingkatan surga yang paling tinggi, namanya al-wasilah. Tapi ini bentuknya adalah tempat khusus, ya, kamar khusus di surga al-Firdaus, ya. Kalau yang masuk Firdaus banyak, ya. Di antara siapa? Adalah al-mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada di barisan terdepan, ya.
Di antara orang yang akan masuk tingkatan surga yang tertinggi, yaitu Firdaus, adalah orang-orang yang wafat di medan perang dan dia berada di barisan paling depan. Menunjukkan keberanian mereka, menunjukkan keberanian mereka. Dalam hadis Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, afdalus syuhada alladzina yuqatiluna fi safil awal. Ya. Afdalus syuhada, manusia atau syuhada yang terbaik adalah mereka yang berperang di saf yang terdepan, di barisan yang terdepan. Fala yalfituna wujuhahum hatta yuqtalu. Mereka tidak pernah memalingkan wajah mereka karena takut. Ya, karena takut sampai mereka terbunuh. Tidak ada niatan untuk balik, kabur, tidak ada. Ya, membalikkan wajah karena takut tidak, ikhwan. Mungkin membalikkan wajah, tapi karena siasat bisa jadi. Bisa jadi, ya. Memang perang itu tipu daya, ikhwan. Perang itu tipu daya. Boleh antum berdosa ketika berhadapan dengan musuh. Bagaimana kisah duelnya Ali bin Abi Thalib, ya, ketika dalam perang Uhud, kalau tidak keliru, ya. Dalam perang Uhud, ya. Kemudian kata Nabi, ulaika yatalabbatuna fil ghurafil ula minal jannah. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di kamar-kamar yang tertinggi di surga. Allah Nabi katakan, mereka orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di kamar-kamar fil ghuraf yang tertinggi dari surga. Yadhaku ilaihim rabbuhum. Maka Allah pun tertawa, ya, kepada mereka. Fa idza dhahika rabbuk ila 'abdin fi mautin fala hisaba alaih. Barang siapa yang Allah sampai tertawa ridha kepada seseorang, maka dia tidak akan ada hisab baginya, ya. Ini tentang tingkatan surga dan penduduk surga tertinggi, ya. Kemudian berikutnya adalah turbatul jannah, tanahnya surga. Turab, debunya atau tanahnya surga. Abu Hurairah pernah bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq. Ya Rasulullah, makhluk itu diciptakan dari apa? Qala, Nabi menjawab, minal ma. Makhluk itu diciptakan dari air. Qultu al jannatu ma bina'uha. Adapun surga, ya Rasulullah, bagaimana bangunannya? Qala, Nabi mengatakan, labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Surga itu batanya ada yang dari perak dan batanya ada yang dari emas. Oh Allah, ya. Wa milatuha al-miskul adfar. Adapun adukannya, semennya lah kalau kita, ya, cairannya itu dari minyak misik. Wa hasa ba'uha al-lu'lu wal yaqut. Adapun batu-batu kecilnya itu berupa mutiara-mutiara, ya. Berupa mutiara-mutiara. Wa turbatuha az-za'faran. Turab apa itu? Tanahnya atau lantainya itu dari za'faran. Man dakhalaha yan'am wala yai'as. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan mendapatkan kenikmatan terus, tidak akan pernah bosan. Wa yakhludu wala yamut. Mereka akan kekal di dalamnya dan tidak akan wafat. Wala yabla thiyabuhum wala tabla thiyabuhum wala yanfa shababuhum. Pakaian mereka tidak akan pernah kusam dan sifat muda mereka tidak akan pernah sirna, ya. Tidak akan pernah sirna. Ini tentang turabnya atau tanahnya surga ini. Itulah kondisi, hewan. Bangunannya seperti itu. Tanahnya dari bata-batanya dari emas dan perak. Kemudian duduk.
Ya, sudah. Kalaupun kita hayalkan bagaimana surga tersebut bangunannya, tidak akan terbayang. Bagaimana emas, batanya emas, perak, kemudian sesuatu yang tidak mungkin kita hayalkan. Itulah surga, rumah, istana yang akan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anharul jannah, sungai-sungai surga. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dalam banyak ayat sekali menyebutkan bahwa di surga akan banyak sekali sungai ya, dalam bentuk jamak. Banyak ayat ya. Di antaranya surat Al-Baqarah katakan apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jangan di sini. Yo, enggak di sini sayang. Di sana ya. Di sana namanya sayang ya. Kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah sering banyak sekali gabungkan atau sebutkan tentang surga itu di bawahnya mengalir sungai, banyak sekali sungainya. Dan fitrah manusia itu memang suka dengan sungai-sungai. Air yang mengalir jernih ya, itu manusia sangat suka sekali. Itu sifat atau fitrah manusia. Maka di surga pun demikian, akan banyak sekali sungai-sungai di sana. Dalam beberapa hadis Nabi katakan tentang sungai-sungai surga, Nabi katakan ketika Mi'raj ya, Nabi katakan rufi'tu ila sidrati, yani sidratul muntaha. Saya diangkat ke sidratul muntaha, faida arba'atu anharin. Tiba-tiba di sana ada 4 sungai. Nahrani zahirani wa nahrani batinan. 4 sungai, 2 di luar dan yang 2 di dalam. Fa amma zahirani, adapun 2 sungai yang di luar adalah an-Nilu wal Furat. Yaitu sungai Nil dan sungai Efrat atau sungai apa? Efrat ya. Salah satu sungai yang mengalir di 3 negara ya, di Turki, dari Turki, kemudian mana lagi? Suriah dan Iran ya. Dan sungai yang ma'ruf yaitu sungai Nil. Itu kata Nabi ya. Yang 2 di luar itu sungai Nil dan sungai apa? Bahasa Inggrisnya Efrat ya. Wa amal batinan, adapun 2 sungai yang di dalam, fanahrani fil jannah, itulah 2 sungai yang ada di surga. Fa'utitu bisalasati akdahin, lalu aku ditawarkan 3 bejana. Qadhun fihi labanun, 1 bejana berisi susu, wa qadhun fihi asalun, yang 1 berisi madu, wa qadhun fihi khamrun, dan 1 berisi khamr. Fa akhadtu alladhi fi laban, maka aku memilih bejana yang berisikan susu. Fasaribtu, aku pun minumnya. Faqila li, maka dikatakan padaku, asabtal fitrah annaka wa ummatuk. Ya, sungguhnya engkau Muhammad memilih yang sesuai dengan fitrahmu dan sesuai dengan fitrah umatmu. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, mengatakan tentang surga, tentang sungai tersebut. Nabi mengatakan sayhan wa jayhan wal furat wan nil kullun min arhal jannah. Ada sungai namanya sungai Sayhan, Anda enggak tahu ya. Kemudian Jayhan, sungai Furat
atau efrad ya. Kemudian sungai Nil, kullun min anharil jannah, semuanya itu merupakan sungai-sungai surga, yakni mengalir dari surga. Adapun bagaimananya, kata para ulama, itu sesuatu yang gaib. Kita wajib beriman saja. Itu cukup kita beriman saja. Dan di antara surga sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sungai yang kita dengar nama Al-Kautsar ya. Al-Kautsar adalah salah satu sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana akan mengalir sungai-sungai, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar ya, yang airnya tidak pernah berubah ya. Yang airnya tidak akan berubah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya, tentang surga-surga ya, yang minimal kita mengetahui itu walaupun kita tidak bisa menghayalkan ya. Bagaimana nikmatnya surga ya. Semoga ini semua memotivasi kita ya untuk terus ya menjadikan surga ini merupakan sesuatu yang selalu berada dalam hati kita, dalam benak kita ya, sehingga kita termotivasi untuk beramal-amal soleh yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga ya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.